Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakilah, NPM 2024-02-0001 dari kelas TI 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kewarganegaraan Indonesia. 1. Konsep dasar tentang negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi atau lembaga tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah. Negara juga memiliki kekuasaan yang sah dalam menetapkan aturan dan melaksanakan pelaksanaannya. Dan negara bertujuan melindungi rakyat, menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, serta mensejahterakan masyarakat. Contoh, Montesquieu, negara adalah satu badan atau lembaga di mana kekuasaan tertinggi berada. 2. Yaitu teori-teori terbentuknya negara. Teori ketuhanan. Negara berbentuk karena kehendak Tuhan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan, contoh kerajaan Eropa abad pertengahan. 2. Teori kekuasaan atau kekuatan. Negara terbentuk melalui penaklukan oleh pihak yang terkuat. Kekuatan militer untuk politik menjadi dasar pendirian negara. 3. Teori perjanjian sosial atau kontrak sosial. Negara lahir karena perjanjian antara individu untuk hidup bersama demi keamanan. 4. Teori evolusi atau alamiah. Negara terbentuk secara bertahap melalui perkembangan sosial dari keluarga, suku, kerajaan, atau negara. Tidak terjadi secara tiba-tiba melalui proses panjang. Ketiga, yaitu bentuk-bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Pemerintahan terpusat. Kekuasaan utama dipegang oleh pemerintah pusat. Contoh Indonesia dan Jepang. 2. Negara serikat. Terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan otonomi. Ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Contoh Amerika Serikat dan Jerman. Keempat, yaitu negara dan agama. Pengertian hubungan negara dan agama. 1. Negara, lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin keadilan hukum kesejahteraan. Agama, sistem kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran moral dan ibadah. Hubungan negara dan agama menentukan kebijakan negara dalam menjamin atau mengatur urusan keagamaan. 2. Model hubungan negara dan agama. Negara sekuler, negara netral terhadap agama, tidak mencampuri atau mendukung agama tertentu. Contoh Prancis dan Turki. Negara teokrasi. Negara berdasarkan hukum agama, pemimpin adalah tokoh agama, contoh Iran, Vatikan. Negara dengan agama resmi, mengakui agama tertentu sebagai agama negara, tapi tetap ada toleransi, contoh Inggris, Kristen, Anglikan, Malaysia, Islam. Negara pluralis, mengakui dan melindungi semua agama yang diakui secara hukum, contoh Indonesia. 3. Hubungan negara dan agama di Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Berdasarkan Pancasila, khususnya sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kebebasan beragama, namun tidak mencampuri ajaran agama. Kesimpulan, negara terbentuk berdasarkan unsur, wilayah, rakyat, dan pemerintah. Teori pembentukan negara beragama, ketuhanan, kekuasaan, perjanjian sosial, evolusi. Bentuk negara yang menentukan sistem pengelolaan kekuasaan. Hubungan antara negara dan agama harus menjamin toleransi dan kebebasan beragama. Indonesia menjunjung tinggi pluralisme dengan dasar Pancasila. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.